Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan yuk. Carissa Norvida. Hai semua, di atas itu adalah nama saya. Di sini saya akan menceritakan teks biografi tentang Muhammad Husni Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang teks biografi tentang Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin adalah seorang politisi era Hindia Belanda yang kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Muhammad Husni Tamrin lahir di Weltevreden, Batavia pada 16 Februari 1894 dan meninggal di Senen, Batavia pada 11 Januari 1941. Kehidupan awal Muhammad Husni Tamrin lahir di Weltevreden, Batavia atau sekarang di Jakarta, Hindia Belanda pada 16 Februari 1894. Batavia, ayahnya merupakan seorang Belanda dan ibunya orang Betawi. Ayah Tamrin adalah seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Sementara kakeknya Ort merupakan seorang Inggris pemilik hotel di bilangan Petojo, menikah dengan seorang Betawi bernama Noeraini. Sejak kecil, Tamrin dirawat oleh pamannya dari pihak ibu karena ayahnya meninggal, sehingga ia tidak menyandang nama Belanda. Setelah lulus dari Gymnasium Koning William III School de Batavia, Tamrin mengambil beberapa jabatan sebelum bekerja di perusahaan perkapalan Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Munculnya Muhammad Tamrin sebagai tokoh pergerakan yang berkaliber nasional tidak mudah. Untuk mencapai tingkat tersebut, ia memulai dari bawah, yaitu tingkat lokal. Dia memulai gerak sebagai seorang tokoh Betawi. Muhammad Husni Tamrin sejak muda telah memikirkan nasib masyarakat Betawi yang sehari-hari dilihatnya. Sebagai anak wedana, dia tidaklah terpisah dari rakyat jelata. Justru ia sangat dekat dengan mereka. Sebagaimana anak-anak sekelilingnya, ia tidak canggung untuk mandi bersama di sungai Ciliwung dan hidup bersama mereka. Perjalanan karir Muhammad Husni Tamrin. Pada tahun 1929 terjadi suatu insiden dalam Gemeenteraad, yaitu yang menyangkut pengisian lowongan jabatan wakil wali kota Betawi atau Batavia. Tindakan pemerintah kolonial saat itu memang sangat tidak bijaksana, karena ternyata lowongan jabatan tersebut diberikan kepada orang Betawi yang jauh lebih berpengalaman dan pantas untuk menjabat. Tindakan pemerintah tersebut mendapat reaksi keras dari fraksi nasional. Bahkan mereka mengambil langkah melakukan pemogokan. Ternyata usaha mereka berhasil dan pada akhirnya Muhammad Husni Tamrin diangkat sebagai wali kota Batavia. 2 tahun sebelum kejadian tersebut, Muhammad Tamrin memang telah melangkah ke medan perjuangan yang lebih berat karena dia ditunjuk sebagai anggota lembaga yang lebih luas jangkauannya dan lebih tinggi martabatnya. Pada tahun 1927, ia ditunjuk sebagai anggota Volksraad untuk mengisi lowongan yang dinyatakan kosong oleh Gubernur Jenderal. Pada mulanya kedudukan tersebut ditawarkan kepada Hos Cokro Aminoto tapi ditolak. Kemudian ditawarkan lagi ke Dr. Sutomo tapi juga ditolak. Dengan penolakan dari kedua tokoh tersebut, maka dibentuklah suatu panitia, yaitu panitia Dr. Sarjito yang akan memilih seorang yang dianggap pantas untuk menduduki kursi Volksraad yang kosong. Panitia Dr. Sarjito akhirnya memilih Muhammad Husni Tamrin. Alasannya yaitu bahwa Muhammad Husni Tamrin cukup pantas untuk menduduki kursi itu mengingat pengalamannya sebagai anggota Gemeenteraad. Pada tahun pengangkatannya sebagai anggota Volksraad, keadaan di Hindia Belanda mengalami perubahan,
yang sangat penting, yaitu adanya sikap pemerintah kolonial yang keras dan lebih bertangan besi. Inilah salah satu akibat yang paling buruk yang lahir dan terjadinya pemberontakan 1926 dan 1927. Namun, di lain pihak, saat memasuki tahun 1929 itu pula, langkah pergerakan nasional juga mengalami perubahan sebagai akibat dari didirikannya PNI dan munculnya Bung Karno sebagai pemimpin utamanya. Selanjutnya, Muhammad Husni Tamrin dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi dari organisasi KWM Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volksraad atau bisa disebut dengan Dewan Rakyat di Hindia Belanda, mewakili kelompok Inlanders atau pribumi. Tamrin juga merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia sepak bola Hindia Belanda atau bisa disebut sekarang Indonesia, karena pernah menyumbangkan dana sebesar 2000 gulden pada tahun 1932 untuk mendirikan lapangan sepak bola khusus untuk rakyat Hindia Belanda pribumi yang pertama kali di daerah Petojo, Batavia. Wafatnya Muhammad Husni Tamrin. Setelah sakit beberapa waktu yang lama, pada 11 Januari 1941, Muhammad Husni Tamrin wafat. Namun, beberapa saat sebelum ia wafat, pemerintah kolonial telah melakukan tindakan sangat kasar terhadap dirinya dalam keadaan yang sakit. Ia harus menghadapi perlakuan kasar tersebut, yaitu rumahnya digeledah oleh polisi rahasia Belanda atau PID. Ia memprotesnya, namun tidak diindahkan. Sejak itu, rumahnya dijaga ketat oleh PID dan tak seorang pun dari rumahnya diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa izin polisi, termasuk anak perempuannya untuk pergi ke sekolah. Tindakan polisi Belanda tersebut sangat menekan perasaan dan menambah parah sakitnya. Menurut laporan resmi, ia dinyatakan bunuh diri, tapi ada dugaan ia dibunuh. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Pada saat pemakamannya, lebih dari 10.000 pelayat mengantarnya, kemudian berdemonstrasi menuntut penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan dan Belanda. Atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Muhammad Tamrin pada tahun 1970-an, namanya diabadikan sebagai salah satu jalan protokol di Jakarta dan proyek perbaikan kampung besar-besaran di Jakarta. Selain itu, pada 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang kertas rupiah baru, yaitu pecahan Rp2.000. Terima kasih telah menonton video yang menceritakan tentang Muhammad Husni Tamrin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.